Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim An-Nur Firdaus, alhamdulillah pada kesempatan awal bulan Agustus ini kita bisa bertemu kembali atas izin Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan kesabaran, ketabahan, keteguhan iman, dan juga kesehatan lahir dan batin bagi kita, agar kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus melakukan kebaikan, terus melakukan amal soleh, dan terus menebus dosa-dosa kita yang lalu dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kenapa kita masih pengen hidup, Bu? Kenapa kita pengen sehat, pengen hidup, dikasih umur panjang? Itu nggak ada lain sebetulnya. Karena kita menyadari terlalu banyak usia kita yang lampau tuh yang kita sia-siakan. Terlalu banyak waktu yang kita buang-buang dibandingkan dengan banyaknya waktu yang kita gunakan untuk ibadah. Ini kita menyadari benar. Kalau kita hitung, Bu, sejak bujangan, sejak akil balik itu berapa banyak sih? Kalau di akil balik yang namanya gadis perawan dengan bujangan tuh Masya Allah dikit banget yang namanya ingat ibadah tuh, Bu. Nggak usah nengok masa lalu kita deh, tengok anak-anak sekarang. Mana ada pengajian remaja putra putri? Nggak ada. Yang ada pengajian ibu-ibu di mana-mana. Yang ramai pengajian ibu-ibu, nenek-nenek yang sudah dekat kubur. Tapi yang namanya anak muda, gadis perawan, remaja putra, remaja putri, di masjid tuh kosong pengajian ibu-ibu, pengajian anak remaja tuh Prisma tuh kosong. Inilah menyatakan, Bu, ya, betapa memang terlalu banyak waktu yang terbuang di dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagi kita yang masih dikasih kesempatan sekarang ini, Allah bangkitkan lagi kehidupan kita yang baru. Kita hidup dalam kehidupan yang kedua setelah mengalami kegagalan di masa lalu dengan memperbaiki diri. Kalau tidak sekarang, yang kita sudah umur sekarang seperti sekarang ini, mau kapan? Kan gitu. Mau kapan kita mau kembali kepada Allah? Mau kapan kita mau tobat kepada Allah? Tidak cukupkah waktu yang Allah berikan untuk kalian semua berpoya-poya dan bersia-sia? Tidak cukupkah untuk kalian semua Allah kasih kesempatan untuk menikmati hidup dengan hura-hura dan kegembiraan, dengan penuh kemaksiatan dan dosa? Belum cukupkah itu? Sementara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, banyak yang telah berpulang ke rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dia sempat bertobatkah atau tidak? Wallahu alam, kita juga nggak ngerti. Apakah dia sudah merubah dirinya menjadi lebih baik atau tidak? Wallahu alam. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, dan siapapun kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada dan menyaksikan video ini, yuk, mulai sekarang tidak ada waktu lagi bagi kita untuk membenahi diri. Jangan tunda-tunda waktu. Waktu sudah sangat mepet. Dunia sudah makin sempit. Kiamat sudah makin dekat. Jangan sampai menunggu Indonesia ini kacau balau. Jangan sampai menunggu dunia ini dihancur leburkan oleh Allah baru kita tobat. Sebab pada saat kepanikan seperti itu, apabila udah musibah datang di mana-mana, kekacauan sudah terjadi di mana-mana, gak ada sempat lagi kita tobat. Gak sempat. Bagaimana kita bisa mau ibadah? Bagaimana kita mau bisa baca Quran? Bagaimana kita mau bisa zikir? Bagaimana kita bisa mengadakan majelis taklim seperti sekarang ini apabila kondisi dunia pada saat itu kacau balau?
hiruk pikuk, ya, hidup nggak tentram, penuh kekacauan, penuh kekisruhan di mana-mana, penuh gempa bumi, penuh kebakaran dan sebagainya. Bagaimana kita mau ibadah dengan tenang, ibu-ibu? Kalau sudah kondisi seperti ini, kapan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan kita udah nggak ingat tobat pada saat itu. Nah, inilah ibu-ibu sekalian yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Manfaatkanlah sisa waktu yang ada ini. Kita tidak tahu kehidupan ini akan seperti apa ke depannya. Kita tidak tahu esok atau lusa kondisi Indonesia akan lebih baikkah atau lebih buruk. Wallahu a'lam bishawab. Jangan tunggu waktu. Lakukan mulai sekarang. Bismillah. Sebab apabila sudah kita taubati sekarang, kita sudah kembali kepada Allah. Bila masa Allah panggil pun kita sudah tenang. Ya. Hakikatnya kita masih berkumpul di sini ini, masih bisa ngaji, Bu. Ini satu hal yang disyukuri oleh kita. Artinya, masya Allah, Bu, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa berdiri di sini, bisa duduk di sini bareng-bareng, ya, untuk ngaji. Berapa banyak orang yang nggak bisa duduk bersama kita? Berapa banyak yang saat ini mereka leha-leha di depan HP-nya, mereka sambil tiduran nonton TV atau mereka nongkrong di pinggir jalan? Berapa banyak dibandingkan dengan yang ngaji? Oleh karena itu, ini adalah hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Dibukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semua. Masya Allah, Ibu. Ya. Ini adalah kebahagiaan yang harus kita nikmati. Ini adalah kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya. Kebahagiaan tidak terletak kepada harta benda. Kebahagiaan tidak diukur daripada tingginya jabatan, pangkat dan sebagainya. Nggak ada itu. Nonsen, omong kosong itu semua. Omong kosong. Harta kekayaan tidak akan menimbulkan kebahagiaan apabila di dalam kolbunya kosong. Begitu juga harta, pangkat, jabatan, semua itu adalah merupakan jebakan-jebakan duniawi, akan menghantarkan orang kepada kehancuran dirinya. Oleh karena itu, berhati-hatilah Bapak Ibu, berhati-hatilah. Karena itu merupakan amanah yang Allah titipkan kepada Anda semua. Dan itu merupakan amanah dan cobaan yang Allah tanamkan atau disimpan di dalam pundak Anda semua. Artinya Anda apakah sanggup untuk menerima amanah itu atau tidak? Bila Anda sanggup, maka Anda selamat. Tetapi seselamat-selamatnya Anda yang diberi amanah, maka tetap akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Anda melaksanakan amanah itu. Anda yang sekarang menjabat sebagai presiden, Anda yang sekarang menjabat sebagai gubernur, Anda yang sekarang menjabat sebagai bupati, wali kota, camat, lurah dan sebagainya. Hati-hati Anda semua. Anda tidak akan lepas daripada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Semakin tinggi jabatan Anda, semakin berat pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh lolos daripada pertanggungjawaban di hadapan manusia. Anda bisa mengingkari dari penglihatan manusia, Anda bisa menghindar daripada hukum di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan dari sekarang sebelum Anda terlambat. Ketahuilah, malaikat Israel tidak pernah pamit kepada Anda ketika akan mencabut nyawa Anda. Malaikat Israel tidak pernah berbicara terlebih dahulu kepada Anda ketika Anda akan cabut rohnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah saudara-saudaraku. Mulai sekarang, dunia, keadaan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Bila kita tidak hati-hati, mengontrol diri kita, mengawasi diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini adalah perintah dari Allah, peringatan dari Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya, Allah memerintahkan kepada kita semua agar menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari neraka dunia dan neraka akhirat.
kekacauan dunia, kekacauan akhirat. Jaga diri kita terlebih dahulu, ibu-ibu. Jaga keluarga kita juga. Wahai para ibu-ibu, tolong jaga rumah. Jangan biarkan rumah kita diisi dengan kemungkaran dan kemaksiatan, karena itu akan meninggalkan kemurkaan Allah dan menjauh daripada rahmat Allah. Bersihkan rumah kita dari kemaksiatan dan kemungkaran. Karena apabila di dalam rumah kita ternodai oleh kemaksiatan dan kemungkaran, maka maksiat dan mungkar ini sama saja dengan virus yang akan menularkan penyakit kepada seluruh anggota keluarga. Bersihkan itu semua. Kemudian yang kedua, ibu-ibu juga punya kewajiban untuk menjaga suami-suaminya. Dampingi suami ibu-ibu agar dia jangan sampai tergelincir kepada kehidupan yang salah. Dampingi. Justru jangan dorong suami oleh ibu-ibu itu. Ibu-ibu jangan sampai mendorong suami menjerumuskan ke dalam neraka. Karena kebanyakan suami masuk neraka ini gara-gara ibu-ibu nih. Ya. Ibu-ibu yang menyebabkan suami-suami masuk neraka. Hati-hati, Bu. Ya. Saya ingatkan nih. Ya. Kenapa? Karena baik buruknya rumah tergantung kepada ibu-ibu. Al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Bila tiangnya roboh, roboh. Oleh karena itu, jadikan rumah kita sebagai madrasah. Siapa ustazahnya? Ibu. Yang pertama kali mengajarkan anak alif ba ta sa. Yang pertama kali mengajarkan ikra kepada anaknya adalah ibu. Bukan ustazah yang lain, bukan ustadz, bukan kiai, bukan abuya. Ini tugas ibu. Banyak yang gagal generasi muda akibat rumah tidak dijadikan madrasah, akibat ibu-ibu cuek terhadap pendidikan anak-anaknya, akibat ibu-ibu tidak memperhatikan kehidupan keluarganya, terutama pendidikan. Bu, kunci sukses anak dan suami itu di ibu, dengar nggak? Percaya atau tidak, seorang suami sukses itu karena ada seorang istri solehah di belakangnya. Seorang anak-anak yang sukses itu karena ada ibu-ibu yang solehah di belakangnya. Lihat saja orang-orang yang sukses. Sukses itu bukan berarti dari segi lahiriah, karena dia misalkan punya pekerjaan yang bagus, duit yang banyak, mobil yang megah, bukan. Tapi sukses dia menjadi seorang manusia yang bermanfaat dan berguna di dalam kehidupannya. Betapa banyak seorang suami yang gagal menjadi seorang suami gara-gara ibunya, gara-gara istrinya. Betapa banyak seorang suami yang gagal menjadi bapak karena istrinya. Oleh karena itu peran ibu penting, Bu. Peran ibu penting. Serius saya katakan, peran ibu penting. Makanya Rasulullah SAW mengatakan baiti jannati. Kenapa? Karena Rasulullah didampingi oleh istri yang solehah. Bila istrinya tidak solehah, bagaimana akan menjadi baiti jannati? Penghasilan tidak menjadi ukuran, besar kecil tetap nggak ada artinya di mata perempuan-perempuan yang durhaka. Gede ku gede, nah letik ku letik, nah oh itu dihargaan lalaki mah. Nah ini yang menyebabkan si suami terjerumus ke dalam neraka. Akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dengan cara korupsi, manipulasi, suap dan sebagainya.
demi memenuhi ambisi istrinya yang suka gonta-ganti Mercy. Ya. Di sono, ini mah di sono, bukan di sini mah nggak ada. Tapi saya berbicara untuk semua, Bu. Saya berbicara bukan hanya untuk ibu-ibu yang ada di pengajian ini. Saya berbicara untuk semua muslimin muslimat seluruh dunia. Siapa saja yang menonton video saya. Makanya saya bersifat umum menyampaikan ini. Nggak tanggung-tanggung dah. Bukan hanya di lingkungan kita. Kalau lingkungan kita terlalu sempit, Bu, perbicaraan kita. Yang perlu kita dakwahi bukan hanya ibu-ibu yang ada di sini di Majelis Ta'lim ini, tapi justru yang ada di luar sana, yang tidak pernah hadir di Majelis Ta'lim, yang lebih membutuhkan dakwah seperti yang saya sampaikan ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jaga anak-anak kita mulai sekarang. Karena ada pertanyaan, Bu. Seringkali anak dikatakan kamu anak durhaka. Kamu jangan jadi anak durhaka ya kepada orang tua. Si anak mikir, Bu, Ustadz, kami selalu disudutkan. Kenapa memang? Kamu jangan jadi anak durhaka, jangan anak durhaka. Jadi anak doang yang durhaka. Orang tua yang durhaka enggak, Pak Ustadz? Ada enggak orang tua yang durhaka kepada anak, Pak Ustadz? Mohon keadilan ini. Wih, ini anak sekarang, Bu. Masa katanya anak doang yang durhaka kepada orang tua? Ada nggak orang tua yang durhaka kepada anak? Masya Allah. Ini pertanyaan nih. Anak sekarang, Bu. Mau jawab apa coba? Kalau sudah digituin sama anak-anak tuh. Saya sering, Bu, soalnya menerima pengaduan tuh bukan hanya dari ibu-ibu. Bukan hanya anak muda, mulai dari anak muda, laki, perempuan, ibu-ibu, kakek, nenek, kok mau komplit lah pokoknya mah. Sering ngadu, aneh aki-aki ngobrol ke orang teka harti kan gitu. Terus aki-aki masih ngadu, can beres keneh gitu urusan ki. Ya, jadi rupanya sudah aki-aki, bagi kakek-kakek masih loba masalah di hirup. Nah buktinya ngadu gitu kan. Naon deui sih geus aki-aki mah geus lah gitu. Ribut naon deui gitu. Ternyata nggak begitu kan. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ya. Ya. Artinya di sini bukan hanya anak yang punya kewajiban kepada orang tua, tapi kita sebagai orang tua juga punya kewajiban kepada anak-anak kita. Yang apabila kewajiban itu tidak ditunaikan, maka berarti kita durhaka kepada anak. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya. Ini saya memberikan pengantar yang cukup panjang terlebih dahulu, Bu. Nggak tahu, pokoknya saya pengen ngomong gini aja, nggak tahu nih. Tepuguh-puguh aja ngomong kieu wayah nawe dengekeun heula. Udah hampir setengah jam ngomong begini. Belum buka kitab ini. Ini materi ini nggak dikonsep nih. Ceplos gitu baik keluar pokoknya. Ya. Jadi kuncinya sekali lagi, keluarga sakinah mawaddah warahmah itu. Ini kelihatannya konsepnya konsep keluarga. Itu letaknya di ibu-ibu, Bu. Wayahna, Bu. Wayahna. Sebab ibu mah asup surga teh gampang. Gampang, Bu. Teu sigala laki. Benar, serius. Tuh tukang roti itu. Dibelaan gerimis kehujanan karena apa? Untuk siapa? Untuk anak istrina. Anak istrina keur main HP di imah ieu pasti nama tukang roti itu. Tukang roti mah katisan kehujanan. Ya. Dan yang paling parah, si istrinya nggak tahu bahwa kondisi suaminya sampai seperti itu. Ya, mending lamun samadakeun, lamun henteu datang langsung diginiin. Mana duitnya hasilnya? Masih keringet, masih ngucur, belum dilap-lap acan udah minta duit. Ya, bahaya nih seperti ini. Gimana coba, kasihannya? Gitu. Jadi ibu-ibu tuh paling gampang masuk surga, Bu, Masya Allah. Gampang dah sebetulnya mah, cuman hiji. Nih catat, Bu. Cuman satu sebetulnya keadaan yang membuat seorang perempuan itu masuk surga.
apabila ibu-ibu melepaskan ruhnya dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, masuk surga itu, Bu, yakin. Itulah pintunya, kuncinya itu. Ketika suaminya ridha, si istrinya ini melepaskan ruhnya dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, maka pintu surga terbuka, pintu yang mana saja bagi ibu-ibu. Artinya ridho suami, Bu, eta unggul hiji. Ridho suami yang dicari. Setelah ridho Allah, ridho suami. Laki-laki, ridho Allah, ridho ibu, ridho ibu, ridho Allah, biridhol walidain, ridho ibu. Bayangkan, si seorang laki-laki mah kan berada di situ. Di satu sisi dia punya istri yang disayangi, di satu sisi dia punya ibu. Dia mencari ridho ibu, bukan ridho istri. Istri wajib untuk mendapatkan ridho suami, suami mah nggak wajib dapat ridho istri. Tuh, untuk masuk surga nah. Tapi Bu, tapi ini kalau anak istrinya tidak turut kepada perintah Allah, maka yang pertama ditanya adalah si bapaknya tadi, suaminya, lain ibuna. Berat, Bu, seorang suami mau masuk surga itu. Terlalu banyak yang dihisapnya. Dihisap perilaku dia kepada ibunya seperti apa. Ridho enggak ibunya, ridho enggak kedua orang tuanya kepada dia. Karena seorang laki-laki tidak terputus kewajibannya kepada orang tuanya walaupun dia sudah menikah. Ingat nih, Bu, awas. Ibu jangan sekali-kali menghalangi suami ibu untuk berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Jangan dihalangi. Dorong dia untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya, baik masih hidup maupun sudah meninggal, supaya dia menjadi suami yang diridhoi oleh kedua orang tuanya. Karunia, Bu. Ya. Nah, dengan ibu memperlakukan seperti itu, maka suamimu ridho, suami ibu ridho kepada ibu. Itu juga menjadi pintu surga bagi ibu. Jadi ketika suami ibu diridhoi oleh kedua orang tuanya, pintu surga bagi dia. Ketika suami ibu ridho kepada ibu, itu pintu surga bagi ibu. Lihat. Oleh karena itu, doronglah suami ibu untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan demikian akan menimbulkan keridhaan suami bagi ibu yang juga membukakan pintu surga bagi ibu. Demikian terus selanjutnya sampai ke anak-anak kita. Dorong anak kita, didik anak kita supaya dia berperilaku yang menimbulkan keridhaan kita kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, jangan sekali-kali ya mendorong anak kita menjadi tidak orang yang tidak diridhoi oleh kita. Sebab bila kita tidak ridho kepada anak kita susah masuk surga. Berat masuk surganya, kecuali nanti atas syafaat Rasulullah SAW. Nyemplung heula, Bu, kokojayan heula di neraka karunya. Tapi kalau istri tadi yang diridhoi suaminya, langsung, Bu, seret asup ke surga, di neraka deui. Jadi tidak melewati neraka lagi. Seorang istri yang diridhoi suaminya. Tinggal suaminya nih. Tinggal suaminya harus mengerti tentang ini. Tapi ini perjuangan, Bu. Yang penting pokok nama, karena di sini yang hadir ibu-ibu, sudah pikirkan tentang ibu saja, tentang diri sendiri. Jangan berpikir begini, gimana Pak Ustadz? Saya sudah berusaha berbakti suami, hari suaminya tetap model gitu, belegu. Jangan pikirin dia, itu tanggung jawab dia, Bu. Yang penting selamatkan diri ibu di hadapan Allah nanti. Itu sudah. Ya, banyak-banyak doain sajalah. Doakan suami kita agar dia menjadi suami yang saleh. Ya, doakan saja sudah. Yang penting tetap ibu mencari keridhaan
suami, supaya nanti diridhoi oleh Allah. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, ridha Allah juga tergantung kepada ridha suami. Tuh, Bu, ya. Jadi ibu tidak akan diridhoi Allah kalau suami tidak ridha. Makanya kepada suami berhati-hati, ya. Selamatkan diri ibu dan anak-anak ibu, ya. Dan anak-anak. Tidak ada waktu lagi, Bu. Jangan ditunda-tunda, ya. Jangan ditunda-tunda. Ini dunia sudah berputar cepat, Bu. 1 bulan ke bulan cepat banget. Seakan-akan kita ini berkejaran dengan waktu, ya, nggak kerasa banget. Ini sudah muter cepat. Nyaho-nyaho anak orang kayaknya geus lulus, ya. Saya aja si bungsu sekarang sudah kelas 1 aliyah, nggak terasa. Prasa kamari kene asupun ke pondok. Sudah 3 tahun, tadi tengok-tengok, baru ditengok kemarin sekali, 3 tahun karek ditengok cing Bu. Yang di Jogja. Sekarang udah kelas 1 aliyah. Asa kamari kene, begitu cepatnya berputar waktu. Lalu selama 3 tahun apa yang sudah kita lakukan? Masya Allah, pendek banget Bu, ya, pendek banget, ya. Nah itu ibu-ibu sekalian, ya. Baik, sudah setengah jam. Saya akan masuk kepada materi kitab. Berkaitan dengan tadi tetap, Bu. Berkaitan dengan tadi. Ada di sini firman Allah, ada di sini sabda Kanjeng Nabi, ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min haqqil waladi 'alal waladi salasatu asya. Ini berkaitan dengan hak anak dari hak orang tua. Artinya kewajiban orang tua terhadap anak. Nah, kalau ini materi yang lalu itu tentang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang dibalik materinya. Kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak seperti apa? Harus tahu juga, ya. Harus tahu kewajiban kita. Ini harus dilakukan kepada anak supaya anak juga mengerti ketika dia menjadi orang tua, gitu, ya. Supaya terus berantai nantinya. Ada berapa di sini? Ada 3 kewajiban orang tua menurut hadis riwayat Bukhari di sini. Apa yang pertama? Ayyuhsina ismuhu idza walad. Berikanlah nama anak kita dengan nama yang terbaik. Jadi memberikan nama yang baik itu kewajiban, Bu. Memberikan nama nuhade, nama yang baik kepada anak itu adalah merupakan kewajiban orang tua, bukan sembarangan. Jangan mengatakan apa sih arti sebuah nama? Ya berarti dong, ya. Jadi jangan sembarangan memberi nama anak itu, karena nama ini mengandung unsur doa. Itu yang pertama, wajib nih. Ini bukan kebiasaan, bukan budaya memberi nama yang asal lah, pokok naon lah, pokok nama. Namanya apa? Jarian. Ya, runtah. Ada di kampung mah itu. Si Jarian, si Runtah, si Pengki, ya, si Gentong, semacam ya, pokoknya. Ya, si Ruyuk, ya, macam-macam. Berikan nama yang terbaik untuk anak kita. Ini kewajiban. Karena nama ini merupakan doa, harapan daripada kita. Yang terbaik tentu saja nama-nama yang disunahkan, yang mengandung unsur-unsur Islami. Laki-laki awali dengan, untuk laki-laki awali dengan kata Muhammad atau Ahmad, gitu. Muhammad atau Ahmad. Ya. Tapi jangan mentang-mentang ini saya ambil dari Al-Quran nih Pak Ustadz. Apa namanya? Siti Jahannam. Kan ada dalam Al-Quran nih. Oh ayah, tapi ulah pakai mas Jahannam. Ya. Ya. Siti Jahannam gitu kan. Terus ada lagi Siti Hawiyah. Itu kan nama-nama neraka itu ya. Nah, jangan dipakai ya. Mentang-mentang di Quran, harus tahu maknanya. Kemudian yang kedua apa? Kewajiban orang tua untuk anaknya. Wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Yang kedua, mengajarkan Al-Qur'an ketika dia sudah mulai berakal, sudah mulai faham. Jadi mengajarkan Al-Qur'an, pendidikan agama minimal Al-Qur'an itu adalah wajib, Bu. Wajib.
Kepada anak-anak yang masih mumayyiz tuh, umur berapa tahun tuh ya? Sekitar, pokoknya sekarang mau umur 4 tahun sudah, anak-anak sudah bisa diajarin. 4 tahun. Ajarin, perkenalkan dengan Al-Quran, dengan huruf-huruf hijaiyah. Biasakan dengan bacaan-bacaan salat, bacaan solawat, doa-doa. Walaupun dia belum faham tulisan, tapi perdengarkan itu kepada mereka. Ini kewajiban. Ya, tanamkan tauhid kepada mereka. Ya. Wa yu'allimul kitaba idza qala, memahamkan, ya, mengajari mereka tentang Al-Qur'an. Ajari. Sekarang mah metode mengajar Al-Qur'an kan banyak ya. Dengan metode Iqra dan sebagainya. Nah, ini sampaikan ini kepada anak-anak ibu yang sekarang sudah punya anak, artinya kepada cucu. Biarkan ibunya yang ngajarin, Bu, jangan neneknya. Ini mah nenek na baik, nu ngasuh nenek na, nu ngisangan nenek na, nu maraba nenek na, nu magahan Quran nenek na, ari sia indungna gawe naon? Aing keheul. Heuh, ada lamun aya boga anak kitu keheul ari sia ngeunah-ngeunah, ongkang-ongkang suku. Baheula maneh digegendong ku indung, ayeuna anak sia digendong ku aing. Iraha reureuna aing sebagai jelema kan gitu. Bener, saya kalau ada yang begitu suka jengkel juga tuh. Kabina-bina nyiksa indung sia. Baheula manehna digendong-gendong, ayeuna incuna digendong-gendong. Eta di nenekna meuni bangga keur ngagendong cucu. Ih. Segitunya yang punya cucu. Bu, pengawasan. Ieu repot. Incu. Pret. Rek iraha baheula ripuh ku anak. Jadi nggak pernah ngaji. Waktu pertama kawin alasan naon? Iya bapakna cenah duh ngalayanan bapakna sibuk ngalayanan suami karena anyar keneh panganten kan. Begitu boga anak morojol diajak Bu pengawasan, iya budak cenah alit keneh sibuk ngurusan anak. Ayeuna geus jadi nenek-nenek sibuk deh ngurusan incu, iraha ngajina. Ya, kabina-bina. Geus Bu, nu geus boga incu mah lepaskeun ta anakna. Incu lepaskeun aya indungna. Sina ngarasakeun. Ya, sina dia punya amal kebaikan ngurus anak. Nanti ibunya nggak punya amal soleh itu mendidik anak, Bu. Ya. Ulang ngeunah bukan berarti hebat, bukan. Cenah imnya cenah ka incu lainnya eta mah. Ya. Biar ibunya, bapaknya yang mendidik supaya dia dapat pahala dan dia tidak dituntut oleh anaknya. Ibu pengen anak kita dituntut oleh anaknya nanti, oleh incu kita di hadapan Allah. Kata di hadapan Allah, jang ka dieu. Ari bapak maneh sok ngajar henteu, nu ngajaran saha aki. Sarekan kok ari sia boga anak nyieun wungkul sia. Nyieun marajin unggal peuting. Tapi teu daek ngadidik, teu daek ngurus ya. Diserahkeun deui ka indung maneh, dasar dusun doraka jelema kitu. Hayang nyieun wungkul. Kan ditanya, Bu, yang ditanya teh lain aki jeung ninina lain. Indung jeung bapana. Kewajiban orang tua di sini tuh. Nih saya wasiatkeun nih, pesankeun. Makanya saya mah lain hebat nempo aki-aki ngagendong-gendong. Duh ka mana? Ieu incu. Duh, mana geus lumpana geus papareolan kitu ngagendong-gendong incu. Ari bapana ka mana nu jag-jag keneh ka bina-bina. Sina istirahat akina mah. Ya. Ulah ka bina-bina ini. Ya kadang-kadang teu ngarti karena urusan nih yang begini. Ya. Ya Bu ya, sampaikan nih kepada semuanya. Kemudian yang ketiga, Bu, apa kewajiban orang tua untuk anaknya? Wa yuzawwijuhu idza adraka. Nikahkan ketika anak kita sudah punya keinginan menikah. Tak kewajiban. Jadi kita teh sampai mengawinkan, nikahkan, mau laki-laki mau perempuan nikahkan. Kalau dia sudah punya keinginan. Itu kewajiban kita. Mau laki mau perempuan. Tapi hati-hati. Artinya
kita juga harus ikut menseleksi, jangan sembarangan ya menikahkan anak dengan pasangan yang nggak jelas, sebab nanti akan menghasilkan keturunan kita yang tidak jelas juga. Kan hasil perkawinan anak kita akan menghasilkan duriah kita kan, cucu ya, ingin punya cucu yang tidak jelas. Makanya awali dengan memilihkan calon pasangan anak kita yang jelas. Jelema lain gitu maksudnya, bisi jurig, maksudnya kan eta yang pertama lihat jelas manusia lain ya, cekel ku ibu pegang, jelema bener bisi dipegang leungit, berarti jurig. Jangan dinikahkan dengan jurig mah Bu, nanti anak jurig. Karena sekarang banyak anak jurig, anak setan banyak sekarang mah. Makanya saya bilang begini karena ternyata sekarang makin banyak anak jurig, anak setan. Sering sok ngadenge saya mah, dasar anak setan, berarti anak setan. Begitu jalan ke blok sebelah sana, hei anak jurig, berarti lu anak jurig. Ternyata yang ngomong nate indung bapana, berarti iya, berarti keluarga jurig, keluarga setan. Iya, sekarang suka mendengar Bu, anak setan, anak jurig. Yang ngomong orang tuanya, ya berarti orang tuanya setan dan jurig gitu. Belum kekan berarti ya. Tuh, bagaimana tidak menjadi anak setan? Nah, jadi kewajiban kita juga untuk memilihkan yang terbaik. Bukan berarti kita ikut campur. Tetapi ketika anak kita menyodorkan pasangan kita, lihat. Namun kita tema, naon teh? Bobot bibit bebet ya. Ya, bobot bibit bebet, gitu. Hari cek Nabi makan opatnya, cek Nabi makan opat ya. Kriterianya opat, nah jangan lupakan yang 4 itu. Yang pertama apa? Li jamaliha, pilihkan oleh kita. Lamun calon lelaki nu kasep, lamun calon awewe minantu nu geulis, li jamaliha. Boleh. Heulaanan gitu ya, heulaanan tinggal di pantes dia kasep, pantes dia gelis, sudah pertama. Sampai di situ jangan. Masih terus. Boleh juga yang lain apa? Lima liha, hartana, tempo imahna gedong mobilnya 12, cocok jadi minantu ya. Cocok jadi minantu ya. Eker mah misalkan kasep ya. Imahna gedong, mobilnya 15. Ini bener nih menantu idaman, cek ibu-ibu nusuk pengajian kan gitu. 5 liha nu katilu naon Bu? Lina sabiha, dilihat keturunanna, waduh eta mah anak sekda. Cocok lah anak sekda mah ya, cocok neng geus lah pokona mah. Itu mah pokona mah menantu idaman, bikin mamah mah laki-lakinya oke, kasep, sugih, anak pejabat, lain anak kiai, lain anak ustad, pejabat, anak sekda. Wah sudahlah, padahal isukan sekdana pensiun. Begitu kawin tuh jadi sekda doi. Hari kita terus-terusan jadi sekda, tuh Presiden Jokowi geus sakedeung deui anggeus Oktober mau jadi presiden, kok mau di sekda ya. Anu terus menerus mah jabatan teh naon terus menerus mah? Ustad, kiai, abuya, ajengan, eueuh pangsiuna eta mah nepi paeh. Ya. Yang keempat apa? Lidiniha, agamana, tuh gitu. Tingali agamana, kunaon dipanderikeun karena manusia mah kitu. Nu ditempuh nu pertama memang lahiriah heula. Cerdas Nabi mah menyampaikan urut-urutan teh. Lain agamana heula, da di mana horeng atuh sok ayeuna ibu datang calon minantu nu ditanya tiasa ngaos Quran teu? Moal. Sok, enggak ada. Asep nganggo naon ka dieu? Ada nu ditanya teh lihat. Di Pengkar. Honda Jazz mami. Tuh, nu ditanya kan gitu pertama kita mah. Lain ditanya teh, tos hafal sabar hajuj lain. Eueuh. Can pernah ngadenge calon mitoha nanya tos hafal sabar hajud Quran.
Nu ditanya teh, damel di mana, Sep? Ada. Direktur Bank BRI, Mama. Aduh. Langsung, Neng, ieu mah pokona mah oke, cek ibuna teh. Biasana kan ibuna heula nu kitu, ari bapaan mah nyumpu teh di tukang ngadegekeun. Heeh. Dan nu alewah biasanya indungna heula. Kan calon minantu teh, komo urusan mobil mah. Urusan pegawaian. Dan ditanyakan itu, pekerjaan paling yang kedua teh eta terus ari bumi di mana? Di ditu ngontrak atau nepi gaduh nyalira mama. Aduh. Guys pokokna mah tong lami-lami cep lah enggal dilamar putra mama. Coba nu datangna, cep kadieu nyarek naon? Nganggo Grab mah, nganggo Grab. Ari kitu motorna ka mana? Tacan gaduh mah. Geus murungkut calon mito hagen apa kitu mah. Kamu nu datangna make sarung. Make sarung. Nyai, eta geuning calon minantu mama make sarung. Ari kitu kunaon santri man. Lain make calanan teh eta. Bisa make sarung teu make celana. Ini fakta Bu ya. Jadi akhirnya oleh Rasul ditulisnya lidinia. Tapi bila tidak mungkin kita mendapatkan 4 kriteria semua. Ya. Kasep atau geulis lah lamun awewena. Kasep, sugih, turunan baik-baik, kemudian agamana lengkap, tidak mungkin. Hese. Tapi bila tidak ada yang lain, pilihlah agamanya yang paling penting tak eta. Insya Allah selamat. Jadi akhirnya dibalik. Nu pertama nu dilihat teh ulah waka mengenai lahiriahnya, agamana heula talungtik. Rek milih calon minantu lalaki, rek milih calon minantu awewe, tingali heula ta. Tanya heula agamana. Mulai ti ayeuna Bu. Lamun aya calon minantu tanya, tos hafal sabaraha juz neng Al-Qur'an. Atau kasep tos hafal salat itu. Teu acan mamah. Surat An-Naba hafal, teu acan mamah. Terus hafalna naon? Kulhu. Tanya heula eta. Taros masalah itu dulu ya. Tanya dulu masalah pemahaman agama. Nah, itu yang paling utama. Itu dulu yang paling utama, pemahaman agamanya. Perhatikan bagaimana ibadahnya, amati ibadahnya, bagus nggak? Yang kedua, akhlaknya, adabnya seperti apa? Penting Bu adab teh. Tidak ada gunanya ilmu tinggi kalau tanpa adab. Nggak ada artinya. Rek sakumaha tinggi na ilmu tanpa adab, tanpa akhlak teh gunana. Adabnya lihat, bagaimana sikapnya, perilakunya, sopan santuna. Ya. Ketingali atau sopan santunnya ketika berhadapan dengan kita, ketika ngobrol dengan kita. Songong nggak? Kalau udah songong, udah deh. Mulai ini harus dididik nih yang begini nih. Kalau sudah berani songong, belum jadi mertua, udah bahaya tuh. Kalau udah dusun belum apa-apa, ada orang tua di depan main lewat aja jeglek, wah udah bahaya nih yang gini. Ajarin, ya. Adabnya jangan lupa. Ya. Nah ini hal-hal seperti itu. Kasih kriteria kepada anak-anak kita, kasih tahu anak-anak kita Bu. Bagi ibu-ibu yang masih punya calon menantu, saya juga masih Bu, PR dua deui, laki dua-duanya. Maka dari sini udah dikasih kriteria dua-duanya. Laki dua, untung laki dua-duanya ya. Perempuan udah beres satu, laki satu, tinggal laki dua lagi nih, tanggung jawab nih, tanggung jawab. Ya, nah itulah ibu-ibu sekalian, di antara kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, ini sebetulnya materi ini masih panjang Bu. Tadi saya dahulukan mengenai konsep rumah tangga dulu. Tapi saya sampaikan sampai itu aja dulu mengenai kewajiban orang tua tadi yang 3 itu. Ada waktu yang tersisa, saya ingin memberikan kesempatan kepada ibu-ibu, masih ada waktu sekitar 10 menit untuk bertanya. Atau kalau seandainya ada yang boleh ditanyakan kepada saya, silahkan ya. Dalam kesempatan 10 menit ke depan. Silahkan Bu kalau ada pertanyaan. Ini Pak. Ya. Silakan Bu. Saya kalau seumpama mau sedekah nih Pak.
Terus tanpa sepengetahuan ini suami. Suami, ya. Itu dosa enggak gitu, Pak Ustadz? Ya, setelah mau sedekah sini tapi enggak ngasih tahu sama suami. Pokoknya mah ibu mah ya kudu izin suami. Ibu nih mau puasa sunnah besok kudu izin, Bu. Ai rek puasa sunnah. Jangan mentang-mentang sedang rajin sok rajin puasa sunnah tiba-tiba jadi kasalaki gigiran salaki jam 12 berang hayang. Maaf Pak, keur puasa. Ai Gusti, terus kumaha ieu kumaha? Tanggung jawab nih. Kumaha ieu? Kan gitu. Tapi kalau izin dari awal kan sudah tahu suami juga ya. Sehingga ketika sahabatnya itu bergerak cicing sia sabar, kan gitu. Sabar. Pamajikan keur puasa. Jangan sampai sahabat ini tidak sabar nih, Bu. Kalau sahabat tidak sabar, nah kan repot. Kalau sudah gitu kan repot. Kudu izin, Bu. Tetap izin. Iya. Izin. Ibu mau ngasih orang tua ibu harus izin sama suami. Alhamdulillah hujan gede. Nah. Ibu mau ngasih nih, ngasih uang kepada kedua orang tua ibu, wajib izin kepada suami. Lihat. Ya. Tetap wajib izin. Tetap izin, Bu, ya. Nah, itu. Tapi insya Allah kalau suaminya sudah memahami tentang itu, boleh jadi ditambah sama suaminya. Ya, ketika mau sedekah 1.000, cek suaminya jangan 1.000 mah, dia tambahan ke bapak 5.000, kan gitu bisa jadi ya. Ajak suami juga bersedekah dengan izin tadi, izin. Ya. Ibu mau ngaji nih, mau izin ngaji pengajian, izin sama suami, Bu. Ya, izin. Kenapa? Suaminya tidak mengizinkan. Bapaknya telepon, WA, nggak ada alasan. WA, di WA itu assalamualaikum yayang, mama mau pengajian. Kata cek suami teh di pekerjaan, oke beb silahkan lanjutkan, kan gitu. Supaya suaminya dapat pahala, Bu. Ketika suami mengizinkan ibu ngaji di pengajian, artinya suami ridho juga dapat ibu, suami dapat pahala juga. Tuh, babarengan. Bukan hanya ibu yang dapat pahala ngaji, suami yang mengizinkan istrinya ngaji, itu juga dapat pahala. Enak toh? Gitu. Lihat ya satu, Bu. Cek. Yang mau ini nggak kedengaran. Yang mau nanya pakai speaker biar kedengaran ya. Nggak kedengaran suaranya. Sok silakan. Yang mau bertanya pakai mic. Ibunya nggak punya HP? Ada. Terus? Oh ya. Nah izin itu bisa langsung, bisa lewat HP, lewat SMS atau telepon ya. SMS aja nggak apa-apa. Kalau telepon nggak ganggu. SMS izin, pokoknya mama mau ngaji ke tempat anu, selesai sudah. Kemudian kalau misalkan tempatnya jauh, misalkan ibu ngajinya di Istiqlal misalkan. Pan ayeuna mah loba nu abring-abringan ka Istiqlal bari teu bebeja ka salaki, giliran salaki rek dahar sangu-sangu acan ka bina-bina ieu pamajikan. Budak-budak Istiqlal sangu eueuh. Cek salaki teh alah pamajikan. Nah, teu ridho suami, di mana menang pahala, Bu? Atuh gede pahalanya dia akan sangu pikeun suami daripada pergi ka Istiqlal, suami teu ridho. Gagah abring-abringan make saragam, tungtung selfie. Oh, lagi di Istiqlal nih ye. Kita lagi pengajian nih, Ibu. Kata aku salakina,
Kata buku salakina, sia aing kapar butun gitu. Ya. Aduh. Ibu mah pahalanya banyak di rumah sebetulnya dibandingkan di luar, Bu. Iya betul, makanya tadi ajak suami, beritahu suami supaya suami ridho karena mengejar keridhaan suami. Ketika suami ridho, suami itu menjadi suami yang saleh dan mendapat pahala. Ajak suami, kasih pahala suami juga ya. Insya Allah kalau sudah terbiasa mah dah mau diizinkan, Bu. Kalau suaminya soleha mau, mau. Ada lagi yang lain? Silakan, masih ada waktu. Ya. Yang mau bertanya pakai mic. Silakan, Bu. Juga Pak Ustaz. Ya. Bagaimana cara mengatasinya terhadap keluarga? Misalnya begini, kita mengaji aja terus, tetapi orang itu misalnya dalam satu keluarga itu seorang itu mengaji terus, sedangkan anaknya walaupun sering dinasehati, misalkan dalam urusan agama, dia tetap tumpang. Misalkan anaknya melayar kemana, kasih ibunya ngaji aja terus. Sedangkan kan misalnya kita hidup di lingkungan masyarakat, orang itu kadang berbicara yang aneh-aneh. Misalkan bagaimana cara mengatasinya ini Pak Ustaz untuk diri seorang ibu itu walaupun sudah bersusah payah, tidak menasihati dia dengan macam-macam lah Pak Ustaz gitu. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Yang dimaksud kewajiban mendidik itu tidak harus diri kita. Kalau diri kita tidak mampu, nah serahkan kepada orang yang mampu. Makanya kenapa anak kita disekolahkan, ya? Karena kita tidak bisa ngajar bahasa Inggris, tidak bisa ngajar matematika kalau diajar sendiri. Serahkan ke sekolah, diserahkan ke guru supaya diajarin. Itu sama saja kita sedang mendidik anak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia. Nyak itu deh urusan agama. Kalau kita nggak ngerti urusan agama, serahkan kepada ahlinya. Serahkan anak kita kepada para ustadz, ustazah, kiai, abuyab. Cuma wayahna ari ka sakola mah dianter-anter. Datang ke kepala sekolah, ibu guru, bapak wali kelas, punten ya putra abdi. Etah kitu ari ka wali kelas mah, ari ka guru jeung kepala sekolah. Giliran ka ustad jeung ustadah mah boro-boro. Ya, boro-boro ada yang begitu. Ya. Anak datang gitu nyahun indung bapak. Jadi serahkan. Begitu juga lah ketika kita memondokkan anak, kita kirim anak kita ke pondok pesantren, berarti sama saja kita mendidik anak supaya tafakuh fiddin. Sama berarti kita punya pahala mendidik anak ketika mengirim anak kita ke pondok pesantren. Tuh gitu, ya. Jadi bukan berarti kudu dikekewek kita yang ngajarin, mau ada kita kemampuannya, kecuali lamun bisa silahkan. Kalau bisa mah didik baca Quran oleh kita silahkan, tauhidna fikihna oleh kita silahkan. Tapi kalau nggak keburu dan apalagi nggak bisa, serahkan kepada orang lain yang mengerti tentang itu. Ya, suruh dididik, suruh dibimbing oleh mereka. Jangan sampai oleh kita enggak, oleh orang lain tidak. Itu yang menyebabkan cilaka akhirnya. Ya, seperti itu. Jelas Bu ya? Ya. So, silahkan sekarang mah banyak. Ada lagi? Oh ada ya, ada door prize. Baiklah. Pertanyaan. Pertanyaan ya. Pertanyaan. Siap Bu? Ada berapa kewajiban orang tua kepada anaknya? Ya? Berapa? 3. Sebutkan. Ya. Ya. Menikahkan, ya sudah. Ya.
Ya, tiga Bu kewajibannya ya. 3 kewajibannya. Ibu tinggal di mana Bu? Tinggal di mana? Iya. Kemudian satu sudah. Berapa Bu? Wah 4. Ada 4 Durpres. Aduh 4. Kunci surga bagi Ibu apa? Ridho suami. Ya 1 tuh tadi yang di pojok. Cepet soalnya ngacungnya itu Maya. Gitu. 2 tuh ya. Lalu apa lagi nih pertanyaannya ya? Iya. Apa nih? Kriteria. Sebutkan. Geus ngacung. Ayo, sok jawab pertanyaan, jawabannya apa? Waduh, sana ya pertanyaan jawabannya geus aya euy, jago. Wah. Bener hebat berarti nih. Bener hebat. Belum ada pertanyaan sudah ada jawaban. Sehingga geus dihadang nih pasti kadinya gitu. Boleh, sudah nggak apa-apa. Cerdas lah udah itu. Hebat berarti nyimak. Disimak, nggak ngelamun ya. Berarti disimak. Bagus ya. Apalagi ini? Nah. Sekarang satu lagi. Kunci surga seorang suami apa? Ya. Ridho orang tua. Ya. Udah. Geus pokokna mah eta kuncina bae mah. Kan disebutkan kuncinya alhamdulillah ya. Nah, itu sudah dapat 4 ya. 4 Durpres ya, silakan dikasihkan. Baiklah Ibu sekalian, sudah selesai materi kita hari ini. Kita tutup doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Istajib doana ya rahmanir rahim. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhirana biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka al darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma tawbil umurana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa ani sari'a bidna wa qli hawaijina min umurid dunya wal akhirah. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.